Pak Wahyudi kalau boleh tahu nih ya, kisi-kisi ya. Kan sapi-sapi ini kan termasuk sapi jenis besar ya. Nggih. Nah, kalau misalnya nih, Nggih. sapi ini kan punya anak jenis simental, ini jantan. Umur berapa sekarang ini? Ini sekarang 7 bulan. Umur 7 bulan. Nggih. Kalau umur 7 bulan ini misalnya Pak Wahyudi ya, Nggih. misalnya dijual gitu, kalau di sini tuh kira-kira pasarannya harganya berapa? Saya nggak mau beli, cuma tanya pasaran aja kan. Nggih. Kalau Itu sapi 7 bulan berapa simental ya? seperti ini. Iya. Kalau yang pernah saya alami artinya Iya. saya pernah Ada nggak kekurangan dan kelebihan dibandingkan memelihara sapi jantan, Pak Wahyudi? Kalau menurut Pak Wahyudi? kalau kekurangannya ya ada sebenarnya. Nggih, Nggih. gimana Pak Wahyudi? Kekurangannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aminuddin Nur Arif. Pada hari ini teman-teman, kita berada di daerah Girirejo. Ini daerah masih lingkungan Lempake. Ini kita datang ke salah satu kandang teman peternak kita. Beliau adalah Pak Yudi. Nah, hari ini kita akan review-review tentang sapi betinanya beliau, karena beliau selain ada program penggemukan, beliau juga ada program sapi betina. Kita langsung ketemu dengan Pak Wahyudi. Nah, ini beliau sedang lagi ngasih makan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, lagi ngasih makan Pak. Nggih niki Pak. Oh ya, tak bantu ya. Nggih pun niki mawon katun kali mawon kok. Ini biar kelihatan agak sibuk teman-temannya, kita bantu Pak Wahyudi. Nah, Nggih. Pak Wahyudi, Nggih. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita sementingan sehat Pak. Ini adalah Pak Wahyudi. Beliau adalah salah satu peternak di daerah mana nih Pak Wahyudi? Daerah Girirejo RT 25 Girirejo, RT 25 Kelurahan Lempake. Girirejo RT 25 masih lingkup Kelurahan Lempake. Nggih masih. Nggih. Beliau adalah Pak Wahyudi. Beliau adalah salah satu peternak yang sudah cukup senior ya. Sudah senior. Belajar Pak. Ya sama-sama namanya Belajar. peternak ini walaupun sudah senior, nggak mau dibilang senior, pasti bilangnya masih belajar juga. Nah, Pak Wahyudi ini adalah salah satu peternak yang ada di daerah Girirejo. Girirejo ini. Beliau selain peternak untuk sapi-sapi jantan, pengemukan sapi jantan, beliau juga peternak sapi-sapi betina. Nah, kali ini kita akan review sapi-sapi betinanya Pak Wahyudi. Ya, Pak Wahyudi, ini boleh tanya-tanya nih Monggo. tentang sapi-sapi betinanya. Boleh monggo. Nah, yang pertama mau saya tanya Pak Wahyudi ini. Nggih. Ini Pak Wahyudi kan juga ikut dalam kelompok tani ya. Kalau di sini ada kelompok tani juga ya. Nggih. Tentunya itu ada kelompok tani yang nanti untuk menyediakan lebaran itu adalah sapi jantan. Nggih. Nah, di sini Pak Wahyudi juga punya sapi-sapi betina ya. Enten. Nah, kurang lebih ada berapa ekor yang ada di Pak Yudi sekarang ini? Ini ada 3 ekor untuk indukan. 3 ekor untuk indukan. Indukan. Kemarin itu ada 4, jadi saya kurangi 1. Oh, begitu. Karena 3 ekor untuk indukan ada 3 ekor ya? Nggih, ada 3 ekor. Jadi ini sudah beranak semua kemarin. Sudah beranak semua. Nggih. Ada Alhamdulillah. yang 2 kali, ada yang 1 kali. Sudah ada yang beranak 2 kali, ada yang beranak 2 kali. 1 kali, ada 2 kali ya. Nggih. Nah, Nggih. Pak Wahyudi, kenapa kok yang mendasari Pak Wahyudi ini kok ikut merawat sapi betina ini? Ini kenapa ini? Kalau ada beberapa teman-teman peternak lain kan fokus sapi jantan gitu kan. Nggih. Nah, biasanya kalau sapi jantan nggak mau dirapoti sapi betina kan gitu kan. Nggih. Nah, kenapa Pak Wahyudi kok ikut meramaikan sapi betina Kalau ini? saya itu gini Pak, Nggih. kalau sapi jantan itu kan
kita lebaran haji aja, momennya untuk lebaran haji. Oh, kan gitu. begitu. Oke. Jadi kalau sapi betina ini insya Allah bisa untuk tabungan. Oh, Artinya tabungan, kita bisa untuk anak sekolah waktu Oh, mendadak begitu. kita perlu gitu. Oke. Sapi-sapi betina ini, kalau sapi jantan kan memang momen-momen Idul Oke, Adha ya, oke. untuk hari kurbannya. Oke. Kalau untuk sapi betina ini lebih ke arah menabung. Nabung. Oke. Nah, menabung, tapi kalau dia beranak, bunganya berupa anak. Oke, ya, baru anaknya yang kita eksekusi. Jadi ini keuntungannya teman-teman. Oke. Kalau punya uang ditaruh di bank, bunganya kan berupa uang, mungkin berapa persen. Tapi kalau kita punya uang ditabung dalam bentuk sapi betina, dirawat, pertama sapinya itu tambah besar, harganya indukannya kan tambah mahal juga. Pertama, tambah besar tambah mahal. Yang kedua, indukan ini juga bisa beranak. Bisa. Nah, itu anggap aja itu adalah hasil atau bunganya dari hasil menabung sapi betina tadi, teman-teman. Nah, Pak Yudi, untuk sapi-sapi betina yang dikembangkan di sini, sapi jenis apa saja Pak Yudi, kalau boleh Pak Yudi? Ini jenis simental. Ini, oh ya, ini jelas simental ya. Sama yang ini. Oh, ini induknya ini 2 ya? Induknya 2. Terus yang itu satu lagi. Itu ya? Itu jenisnya jenis apa itu? Campuran ya? Campuran ya. Nah, lebih banyak sapi yang dikembangkan di kandang Pak Wahyudi ini untuk indukannya adalah sapi-sapi jenis simental, teman-teman. Pak Wahyudi, ini boleh tahu kenapa kok Pak Wahyudi memilih jenis sapi-sapi simental ini untuk yang dijadikan indukan di sini? Karena sapi simental sama limusin segala itu kan Pak, prospeknya atau artinya kelasnya itu kan agak lumayan, artinya ada nama kelasnya itu masuk. Oh, begitu. Apa jadi nilai harga jual tuh bisa. Tuh. Karena ini kategori sapi-sapi besar ya. Kategori sapi-sapi besar. Kalau di Samarinda ini sapi-sapi jenis simental, limusin itu kan memang masih langka Pak ya. Langka, benar. Jarang orang punya sapi-sapi besar ini. Makanya peternak di sini sapi-sapi jenis simental, limusin, mungkin ada Brahman. Nah, itu jadi alternatif untuk dijadikan indukan. Kenapa? Karena nilai jualnya lebih tinggi dibanding memelihara sapi-sapi lokal gitu kan. Oke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, kalau boleh tahu ini sudah anakan sini Pak Wahyudi? Anakan sini. Ini anaknya mana Pak Wahyudi? Yang ini. Ini sudah bunting, alhamdulillah sudah bunting. Jadi ini induknya. Ini induknya. Ini sudah beranak ini. Beranak anaknya ini. Jantan ya. Jantan. Anaknya simental juga ya. Dulu disuntik IB atau alam ya? IB. Jadi karena memang pejantannya masih jarang, para petani atau peternak memilih mengawinkan sapi ini dengan cara kawin IB, teman-teman. Nah, jadi kawin suntik. Nah, keuntungan untuk kawin suntik itu kan kita bisa memilih ya Pak Wahyudi. Memilih bibitnya. Jadi bisa memilih, misalnya induknya simental, bisa milih bibit atau spermanya simental ya. Simental bisa, limusin bisa. Dikasih bibit sapi jenis lain juga bisa juga bisa. Pak Wahyudi. Nah, itu Brahman juga bisa. Itu keuntungannya kalau kita menggunakan IB. Nah, tapi ada keuntungan, ada kerugian juga Pak Wahyudi ya. Kalau kita IB itu harus tahu ini apa namanya? Waktu birahi itu ya. Nah, itu para peternak harus intens, tekun melihat ya. Melihat waktu-waktu birahi sapi yang tepat itu nggak boleh lewat Pak Wahyudi. Kalau lewat nggak jadi ya kan? Nah, maka harus pas hingga dipanggilkan petugas, disuntik bisa jadi. Nah, ini sudah anak pertama atau pertama? Ini anak pertama. Ini memang perawatan ini anaknya pertama ini. Dan sekarang bunting Pak Wahyudi. Nah, di umur 3 bulan sudah saya suntik IB. Oh, gitu. Sudah putus susu berarti? Sudah, sebenarnya sudah putus susu. Pak Wahyudi, kalau boleh tahu ya, kisi-kisi ya. Kan sapi-sapi ini kan termasuk sapi jenis besar ya. Nah, kalau misalnya sapi ini kan punya anak jenis simental, ini jantan. Umur berapa sekarang? Ini sekarang 7 bulan. Umur 7 bulan. Kalau umur 7 bulan ini misalnya Pak Wahyudi ya. Misalnya dijual gitu, kalau di sini tuh kira-kira pasarannya harganya berapa? Saya nggak mau beli, cuma tanya pasaran aja kan.
Kalau Itu sapi 7 bulan berapa semental ya? seperti ini. Ya. Kalau yang pernah saya alami artinya Iya. saya pernah waktu itu beli, tapi waktu indukan waktu itu masih Iya, umur 7 indukan ya. bulan. Itu kena harga 16 sampai 17. Betina. Nggih, betina. Tapi kalau jantan ini ini ya lebih mahal mungkin lebih ya. mahal lah gitu. Nah, berarti Oke. di atas 18 Nggih, sampai 18. 20. Nggih. Nah, umur 7 bulan. Nah, ini teman-teman. Ini adalah salah satu hal yang tidak sering kita perhatikan, bahwa peternak sapi betina, pengembangan sapi betina ini juga sangat berpotensi, Pak, ya. Sangat gitu lah. prospek untuk menghasilkan pundi-pundi keuntungan untuk para peternak, ya, Pak. Nggih. Dimana tidak sapi jantan saja yang dirawat, betina ini juga harus, misalnya punya sapi jantan 10, harus punya sapi selingannya, betinanya Nggih, 2, enggak itu juga, nggih. untuk tabungan ya, Pak. Nggih. Bayangkan kalau ini 1 tahun beranak 1 kali dan anaknya umur 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ini kalau di kota Samarinda ini Nggih. pasarannya adalah antara 16 16-17. Nggih. Berarti dalam 1 tahun menghasilkan 16 sampai 17 juta. Dan ini sudah hamil bunting Bon, lagi ya. bon. Nah, berarti kemungkinan tahun berikutnya juga Insya akan Allah. mendapatkan penghasilan Nggih. seperti itu. Nggih. Nah, itu adalah penghasilan yang tidak terlihat ini. Nggih. Ini adalah kelebihan kalau kita memelihara sapi jantan, sapi betina, teman-teman. Nggih. Ini satu nih, baru satu Nggih. nih. Nah, Satu. belum yang satunya lagi. Nggih. Kali ini ada anaknya lagi, Pak Yudi. Ini anaknya kemarin sudah saya jual. Sudah jual anaknya? Nggih, Sudah laku? sudah. Kemarin laku 17,5 Jantan apa betina? betina. Oh, sapi Anaknya betina. kemarin limusin. Limosin. Nggih. Nah, Anaknya. ini bayangkan dalam 1 tahun ini Pak Wahyudi Kemarin kita menghasilkan berapa pedet kalau di kandang Pak Wahyudi dari ini berapa indukan? kemarin 4 pedet. 1 tahun 4 pedet? Ya. Karena kemarin ada indukan 4. 4 indukan, bunting semua, Nggih. beranak semua. Nggih. Hanya selisih 2 bulan, 3 bulan gitu Berarti kemarin. kan 1 tahun produksi Nggih. 4 pedet. Tuh. Nggih, 4 pedet. Ini yang terakhir bulan Maret kemarin lahirnya. 4 pedet teman-teman. 1 tahun 4 betina. Ini berarti tahun ini kemungkinan juga 4 lagi. 3 ya? Ya, 2 aja nanti. Ini enggak jadi yang ini. Oh belum ya, belum Belum. jadi. Ini Nah jadi, nanti nggih. kemungkinan tapi kalau birahi lagi kan bisa diisi Insya Allah, lagi. Loh. insya Allah. Nah jadi bayangkan kalau tahun kemarin 4 pedet, 1 pedetnya berapa, 17 juta, bisa dikalikan berapa teman-teman. Nah itu adalah kelebihan kalau kita beternak sapi Indukan. indukan. Khususnya untuk di kota Samarinda ini memang sapi-sapi indukan jenis-jenis limosin simental ini masih sangat kurang. Kurang, Kalau nggih. bilang kurang Pak Nggih, Wahyudi. kurang, nggih. Nah seperti itu. Baik Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, untuk memelihara sapi-sapi betina ini ada nggak kekurangan dan kelebihan dibandingkan memelihara sapi jantan Pak Wahyudi? Kalau menurut Pak Wahyudi? Kalau kekurangannya ya ada sebenarnya. Nggih, Nggih, gimana Pak Wahyudi? kekurangannya itu ya kalau sapi ini pas waktu birahi kita tidak tahu, ya kan? Terus akhirnya lepas musim birainya, itu akhirnya kerugian kita di situ. Kerugiannya Nggih. beranaknya jadi Nggih, lebih lama ya. lebih lama. Jadi akhirnya lebih mundur untuk mengawinkannya. Nggih. Sapi betina ini harus diawasi terus teman-teman. Kita harus tahu masa suburnya, itu harus Nggih, tahu terus. nggih. Birahinya kapan harus tahu terus. Iya. Nah kalau kelebihannya ya tadi ya nggak terasa Nggih. sudah beranak Nggih. gitu Pak. Ya. Kalau sapi jantan kan yang penting dikasih makan, Nggih. sapinya gemuk, Oh, akhir saja dijual. Gitu. nggih. Nah kalau sapi betina ini perlu apa istilahnya? Perlu seni, Nggih. perlu seni untuk memelihara sapi-sapi betina ini supaya sapi-sapinya ini nanti pola beranaknya itu bisa berhasil dengan minimal 1 tahun sekali. Nggih. Ya seperti Nggih, itu Pak Wahyudi. betul sekali Pak, tidak Oke. gitu. Baik Pak Wahyudi, Nggih. ini adalah salah satu inspirasi buat saya pribadi dan mungkin teman-teman peternak Nggih, lain sama, gitu. supaya kita juga ikut serta ikut peternak sapi-sapi indukan Nggih. supaya nanti anakan-anakan hasil daerah kita sendiri ini Iya. bisa dinikmati oleh masyarakat di Samarinda khususnya dan ikut istilahnya ya swasembada sapi ya kan. Nggih. Nah, bayangkan kalau satu peternak bisa menghasilkan 4 ekor per tahun kan. Nggih. Kalau 100 peternak 400 Iya, ekor kan. 400 ekor nggih. Nah, Tahunnya ya. Nah, kan gitu.
Jadi kita bisa menghasilkan sapi sendiri itu adalah merupakan kebanggaan tersendiri. Nggih. Jangankan Pak Wahyudi, saya aja yang ikut melihat aja ikut bangga, apalagi yang merawat teman-teman. Nah, seperti itu. Nggih. Baik Pak Wahyudi, Nggih. mungkin itu saya tanya-tanya Pak Wahyudi mengenai kandangnya. Mudah-mudahan kandang Pak Wahyudi semakin sukses, Amin. sapi-sapinya sehat, dan yang indukan-indukan ini bisa anaknya bisa lebih banyak lagi. Nah, nanti kalau ada anaknya betina kan berarti kan induknya tambah lagi toh. Nah, kalau anaknya jantan bisa dijual. Kalau betina kalau bisa kan ditambah-tambah gitu toh. Nah, seperti itu. Baik, Pak Wahyudi ada pesan-pesan nggak Pak Wahyudi supaya kita ini para peternak-peternak, terutama peternak muda ini supaya terinspirasi ikut mengikuti jejak Pak Wahyudi ini peternak sapi-sapi betina seperti ini Pak Wahyudi. Kalau saya tuh sebenarnya yang penting kita itu semangat gitu aja. Iya lah, semangat. Artinya rasa senang untuk merawat itu loh Pak. Iya. Gitu. Kalau khusus untuk sapi betina nih Pak Wahyudi, nggak kalah menguntungkan daripada sapi jantan ya Pak Wahyudi? Insya Allah enggak. Nah, Mengisi. saling mengisi ya, saling mengisi. Nah, inilah teman-teman pentingnya kita juga ikut serta memelihara sapi betina. Kandang Pak Wahyudi di daerah Giri Rejo, Kelurahan Lempake, Samarinda. Salam sukses, salam sejahtera untuk peternak dan petani Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.